Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Siang hari ini bisa menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang agung dan mulia ini. Terus terang saya baru kedua kali ini ke masjid ini. Yang pertama ikut peresmian, alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim lagi di sini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Mohon izin saya berbicara di depan untuk sekedar berbagi, sharing, terutama terkait dengan pengalaman pribadi yang kita coba kaitkan dengan prinsip-prinsip dasar interaksi dan kehidupan kita sebagai muslim. Sebagaimana tadi ada dua poin yang disampaikan di awal. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran tentang pentingnya kita melakukan tabayun. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan masalah komunikasi dan interaksi kita di era yang luar biasa borderless ya, tak ada batas ini. Maka ada prinsip juga yang harus kita pegang sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, yaitu lebih baik diam kalau tidak bisa berkata yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Saya tentu akan memandang dua prinsip ini dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari dari pengalaman-pengalaman riset yang saya lakukan. Saya di teknik elektro, lebih tepatnya di bidang telekomunikasi, di sistem komunikasi. Ada hal yang menarik dari pengalaman saya belajar dan meneliti yang pernah dilakukan dan masih sekarang juga dilakukan. Dan ternyata pengalaman penelitian, pengalaman keilmuan ini bisa membantu menjelaskan tentang dua prinsip tadi. Di dalam teori komunikasi itu ada prinsip-prinsip yang disebut dengan pengkodean, ya, coding. Dan teknologi informasi sekarang yang kita nikmati itu tidak terlepas dari teknologi pengkodean ini. Teknologi informasi yang begitu masif ini semakin besar, semakin maju dan pesat seiring dengan berkembangnya juga teori informasi. Information theory. Ditambah lagi perkembangan teknologi signal processing. Luar biasa begitu masifnya. Apalagi perkembangan ini begitu pesat setelah informasi itu bisa diolah secara numerik sejak tahun 1948. Jadi informasi yang kita nikmati sekarang nih pakai WA, pakai apa? Kita tidak kalau kita lihat ke belakang sejarahnya, sejak tahun 1948 ini mulai konsep information theory ini berkembang pesat setelah informasi ini bisa diolah secara numerik. Walaupun saat itu para ilmuwan masih fokus pada bagaimana komunikasi point to point antara receiver dan transmitter. Sementara sekarang ini sudah sangat masif, bukan lagi point to point,
tapi point to multi point atau multi point to multi point. Sehingga berkembang juga teori informasi ini menjadi network information theory, teori informasi jaringan. Yang kita mungkin bukan di bidangnya hanya bisa menikmati saja, bisa WA dan sebagainya. Tapi di belakang itu kita bisa lihat sebetulnya ada pelajaran penting yang ini senada dengan pesan-pesan ilahi tentang prinsip-prinsip tabayun, prinsip-prinsip menyampaikan sesuatu yang baik atau diam. Karena masifnya komunikasi yang sekarang multi point to multi point, maka ketika ada kesalahan informasi yang terkirim, dampaknya bisa sangat dahsyat. Ada satu hoax saja, wah bisa nyebar dengan cepat. Dampaknya bisa membentuk opini yang luar biasa. Nah, dalam istilah teori komunikasi ini disebut dengan error propagation, ya, perambatan kesalahan yang akhirnya tersebar kemana-mana. Apakah error-error itu bisa dikoreksi? Pertanyaannya itu. Kalau udah masuk dunia digital sekarang itu sulit sekali ya, kalau error sudah tersebar begitu luas. Bisa sebetulnya. Ya, dari sisi teori komunikasi bisa. Yaitu dengan tadi teori pengkodean. Ada satu teknik pengkodean yang dikenal dengan turbo coding. Yang ini muncul tahun 93. Diperkenalkan tahun 93 dan ini menjadi pencerahan baru dalam dunia komunikasi. Yang sebelumnya menggunakan convolutional code, ya, pengkodean konvolusi. Sekarang begitu masif, ya, menggunakan turbo coding. Bahkan salah satu manfaat yang kita rasakan dari turbo coding adalah 4G, teknologi 4G, ya, 4G, generasi keempat yang sekarang kita nikmati, itu pengkodean utamanya menggunakan turbo coding. Terus apa hubungannya dengan konsep tadi? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang menarik itu dalam turbo coding, sebetulnya nggak ada yang istilahnya turbonya itu nggak ada. Tapi keunikannya dari turbo coding adalah sistem tukar informasinya menggunakan konsep atau diwujudkan dalam bentuk rasio keyakinan atau sering kita kenal dalam istilah keilmuan adalah likelihood ratio atau LR. Ya, derajat keyakinan, rasio keyakinan. Nah, LR ini menjadi lebih sederhana ketika diolah dalam bentuk logaritmis. Log LR. Karena dalam bentuk log perkalian bisa jadi penjumlahan. Pembagian menjadi pengurangan. Nah, yang menarik dan kita akan bahas ini adalah konsep LLR ini. LLR ini ya, menjadi menarik karena ia berisi perbandingan keyakinan ya, atas kebenaran suatu informasi. Jadi cara kerjanya itu seperti itu. LLR itu adalah perbandingan keyakinan atas kebenaran sebuah informasi. Jadi setiap komponen dalam komunikasi itu ya, akan membaca seberapa besar keyakinan dia bahwa berita benar yang diterima itu lebih besar peluangnya dibanding berita salah yang diterima. Jadi dengan cara itu nanti akan saling mengoreksi. Kalau nggak yakin, kalau kita dapat berita sesuatu yang yakin, maka LLR-nya nanti akan diberi nilai positif. Ini yang saya kerjakan sekarang. Ini akan diberi nilai positif. Sementara kalau misalkan kalau peluang keyakinan bahwa itu adalah berita salah yang kita terima itu lebih besar dari peluang bahwa itu adalah berita benar, maka LLR-nya, logaritmik LR-nya akan diberi nilai negatif. Nah, nanti setiap itu akan saling menginformasikan sehingga nanti akan mampu melakukan koreksi. Melakukan koreksi. Karena dalam transmisi di sistem komunikasi, bit 1 terkirim bisa diterima jadi 0 gitu. Itu terjadi kesalahan. 0 bisa jadi 1. Akan saling mengoreksi nanti. Nah, hadirin jamaah sekalian, bagaimana sebuah berita itu benar ya, atau salah?
dalam turbo coding prinsip dekodenya menggunakan algoritma BCJR ya, yang dia bekerja menggunakan trellis diagram. Mungkin ada yang pernah mendengar itu diagram trellis, di mana dia akan menganalisis di posisi mana terjadi kesalahan itu. Dan ini konsep ini sebetulnya dipakai juga dalam yang saya baca itu dalam penelusuran hadis. Ditelusuri betul-betul di mana cacatnya itu terjadi gitu. Di dalam telekomunikasi juga sama. Dengan trellis diagram ini kemudian digunakan untuk menganalisis kesalahan itu terjadinya di mana. Sehingga nanti bisa dikoreksi. Teknologi turbo coding seperti itu yang dipakai di 4G sekarang ya. Nah, ini prinsip ini kalau kita kaitkan dengan yang tadi, ini yang saya pahami sebagai tabayun. Konsep tabayun. Kita klarifikasi di mana nih terjadi kesalahannya. Kita tanya. Dalam Islam tabayun itu penting. Karena ketika kita tidak melakukan tabayun, apalagi yang datang membawa berita adalah orang fasik, dan kemudian kita meneruskan berita itu, maka dampaknya bisa akan sangat dahsyat. Merugikan diri bahkan merugikan orang lain. Begitupun dalam teori komunikasi. Ketika kesalahan itu tidak ditrace di mana terjadinya dan kemudian kita tidak bisa melakukan koreksi, maka dampaknya akan terjadi error kemana-mana. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian pembuktiannya, nah biasanya ini dalam beberapa kajian yang saya lakukan melakukan untuk analisis menggunakan exit chart. Kita coba plot. Gimana sih hubungan antara error, distribusi error, kesalahan dengan energi dan waktu. Ternyata setelah kita coba dengan beberapa kemungkinan, ketika seseorang mendistribusikan kesalahan, atau dalam tadi ya kesalahan tetap diteruskan dalam komunikasi tadi, grafiknya itu naik secara logaritmis. Energinya naik, waktunya naik. Energinya naik, waktunya juga naik, dan kesalahannya makin besar naik secara logaritmis. Tetapi yang luar biasa, ketika kita tidak melakukan, ketika kita ragu-ragu misalkan ya, ketika ragu-ragu apakah ini benar atau salah, apakah ini bit 1 atau 0, jadi peluangnya dua-duanya setengah, 50-50 gitu, antara benar dan salah. Nah, kalau 50-50 maka logaritmik perbandingan keyakinannya tadi berarti log setengah per setengah, log 1 itu 0. Secara otomatis sistem di grafik yang saya plot itu, dia akan turun dengan sendirinya sampai 0. Artinya apa? Artinya kalau kita ragu, kemudian kita diamkan, tidak teruskan tuh, dia akan berhenti dengan sendirinya. Ini pelajaran penting bagi kehidupan kita ketika kita menerima berita yang kita ragu ini benar atau salah, mendingan diamkan saja. Nanti akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ketika kita terlibat dalam membantu mengamplifikasi atau meneruskan lagi, maka peluang kesalahan itu akan semakin besar, tersebar. Dan ada satu hal yang unik juga, ternyata ketika kita diam, itu muncul juga grafik yang lurus artinya stuck. Tapi ini sudah jauh lebih baik ya, ketika dibandingkan dengan tadi grafiknya meningkat, kesalahannya, energinya juga meningkat, waktunya juga meningkat. Kalau kita diam ternyata ada grafik juga muncul stuck, lurus. Ya. Artinya paling tidak ketika kita diam tidak ada perbaikan tuh dalam kesalahan itu, tapi setidaknya kita tidak berkontribusi dalam menyebarkan kesalahan. Oleh karena itu dari pengalaman ini menambah keyakinan kepada saya khususnya bahwa yang pertama adalah penting sekali kita melaksanakan prinsip tabayun. Karena ini ada bagian dari koreksi kesalahan. Menjejaki di mana kesalahan itu terjadi, setelah itu kita bisa melakukan koreksi terhadap kesalahan. Yang kedua kita ingat dengan sabda Rasul yang tadi di awal saya bacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairon aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Karena diam itu ternyata bisa menghentikan ya, seiring dengan waktu
menghentikan efek error itu. Atau paling tidak ketika grafiknya lurus stuck, kita tidak berperan dalam menguatkan lagi error itu. Ya cukup segitu error. Nah, dari pengalaman tadi mudah-mudahan ya, bisa menambah kekuatan kita untuk kemudian lebih berhati-hati dalam berbicara. Dan bicara saat ini bukan hanya dengan mulut langsung, tapi jempol pun bisa bicara. Ya, jempol kita, jari jemari kita bisa bicara, bisa meneruskan kesalahan kepada orang lain. Ya, sementara kita sendiri sebetulnya tidak yakin benar atau salah berita yang kita terima itu. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan mudah-mudahan buat jamaah sekalian. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.